pendekatan Buddhis berbeda. Masyarakat selalu melihat makhluk halus, jin itu jahat, dan itu sudah ditanamkan sejak anak-anak. Sejak anak-anak sudah diajari untuk membenci setan, membenci jin. Dia sudah dicarikan musuh permanen sampai mati. Seorang Buddhis akan menjawab begini, anak-anak, kalau kamu punya perilaku baik, kalau kamu punya ucapan baik, hatimu baik, anak yang manis, jin tidak akan berani kepada kamu. Itulah the way of thinking Buddhis. Bukan menggunakan doa, menggunakan jimat, menggunakan medali untuk mengusir. Dan para biku dianggap sebagai pengusir setan. Tetapi tanamkan perilaku yang baik, hati yang baik. Ucapan yang manis, kalau kamu menjadi anak yang baik, setan yang galak sekalipun akan menjadi baik. Dan itu mudah sekali menanamkan pengertian itu pada anak-anak. Sehingga pada saat dia menghadapi hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyulitkan dia akan ingat. Saya harus menghadapi dengan pikiran yang baik, perilaku yang baik. Itu kan sebetulnya kata lain dari meta. Kalau Anda bisa menggunakan itikat baik, memancarkan meta, mengembangkan meta, maka tidak ada gangguan dari luar. Mengapa, Bante? Karena mental Anda sehat. Kalau mental Anda sehat, tidak ada dari luar yang bisa mengganggu Anda. Hanya kepada anak-anak kita mengatakan, kalau kamu punya perilaku baik, ucapan baik, hati yang baik, menjadi anak yang manis dengan sungguh-sungguh, jin pun tidak akan berani pada Anda. Apalagi berani pada Bante-Bante. Yang punya perilaku, punya praktek yang sungguh-sungguh. Sudah tentu Bante yang brengsek juga ada. Ya. Tentu dia jin-jin tidak akan berani. Cara kita menjawab itu. Bukan dengan ya atau tidak, tapi dengan mendidik anak-anak kita. Dengan meta, dengan cinta. Tentang pemercikan air. Sangga kita sudah membuat keputusan. Wanti-wanti. Para biku, jangan lagi menggunakan kalimat kepret. Tidak baik. Tapi percik. Memercikan air. Siapa yang mau memercikan air hari ini? Para biku tidak boleh mengatakan, siapa yang mau ngepret hari ini? Air itu bukan sembarang air. Sebelum memercik air, kita membaca parita. Mengingat Buddha Dhamma Sangha. Mengingat sifat-sifat luhur Buddha Dhamma Sangha. Secara verbal maupun dalam pikiran. Dan memberikan air. Ada manfaatnya? Ya. Tapi manfaat itu tidak akan mampu membebaskan Anda dari penderitaan. Manfaat itu manfaat psikologis sementara. Kalau Anda tidak berusaha melatih diri, tidak berusaha untuk menjaga diri, tidak berusaha untuk latihan melepas, mempunyai perilaku yang baik, meditasi, Anda tidak akan mendapat manfaat yang lebih permanen. Percikan air ada manfaat sementara. Secara psikologis, percikan air ada manfaat, yes. Tetapi the truth dalam kesunyataan, tidak. Orang minta-minta pada Kuan Im, pada Buddha, pada segala macam. Menurut kami, apa ada manfaatnya, Bante? Ya, secara psikologis. Membuat orang tenang, membuat orang tentram. Tapi secara filosofis, dalam kesunyataan, dalam kebenaran akhir, minta-minta tidak akan membawa segala-galanya. Jadi kalau ada orang sembahyang dengan minta-minta, saya toleran. Meskipun agama Buddha tidak mengajarkan. Itu berguna kok. Tapi gunanya itu hanya psikologis, kejiwaan. Tidak akan mengangkat dia untuk menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih maju. Dia harus berjuang. Selain punya skill, selain ulet, selain tekun, selain bersemangat, selain hemat, juga harus belajar melepas. Belajar mengendalikan dirinya. Dan belajar meditasi. Meditasi sangat penting, tetapi bukan satu-satunya. Kalau hanya meditasi yang dianjurkan terus
terus saja, nanti siapa yang membantu mitra siswa? Oh, dana itu kebaikan yang kecil. Lebih besar itu sila, paling tinggi itu meditasi. Hanya meditasi. Siapa yang kirim makanan ke Wihara Sunter tiap pagi? Biku-biku bisa lepas jubah semua nanti. Berdana perlu, sangat perlu. Tapi juga tidak hanya berdana, jaga perilaku. Tidak hanya berdana dan jaga perilaku, berusahalah meditasi. Meditasi sangat perlu, tapi meditasi juga harus dilandasi dengan perilaku yang baik. Harus dimulai dengan berdana. Dengan dana, dengan sila, dengan meditasi, maka wisdom akan berkembang. Wisdom hasil dari praktek, bukan wisdom hasil dari seminar. Anda malam ini hadir mendengar uraian saya, masuk akal, masuk akal, masuk akal. Mendengar kasetnya, masuk akal, masuk akal, masuk akal. Kerennya kan itu hanya wacana. Perbincangan. Apakah wacana ini bisa mengubah mental Anda? Tidak sepenuhnya. Harus ada latihan. Mengapa harus ada latihan? Ya, kemelekatan dan kekotoran batin itu, karat itu terlalu tebal. Tidak akan hilang hanya dengan mendengarkan uraian, hanya dengan wacana. Paling-paling dengarkan uraian saya tidur. Seperti itu. Bapak yang dari Muntilan itu. Ya, dapat wisdom. Ya. Tapi wisdom dari mendengar. Wisdom dari berpikir. Dia hanya membantu sedikit. Kita perlu wisdom dari praktek. Praktek melepas. Praktek memberi. Praktek care pada orang lain. Praktek menolong. Praktek menjaga diri. Praktek meditasi. Itulah jalan. Terima kasih.